Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan filsafat dengan pendidikan. Nah, filsafat pendidikan sendiri adalah disiplin ilmu yang mempelajari dan berusaha mengungkap masalah-masalah pendidikan yang bersifat filosofis. Nah, di sini pendidikan mempunyai arti yang jelas karena pendidikan sangat berperan penting dalam membina kemajuan suatu bangsa sesuai dengan filsafat yang diyakini. Nah, mempelajari filsafat pendidikan Islam adalah langkah pertama untuk memiliki pedoman yang jelas dan terarah dalam menjalankan aktivitas sehingga usaha untuk mencerdaskan umat dapat disesuaikan dengan tujuan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan oleh Al-Syaibani menjelaskan bahwa filsafat adalah pencarian hakikat sesuatu, upaya menemukan hubungan sebab akibat dan menginterpretasikan pengalaman manusia. Nah, lebih lanjut dari kata pendidikan dapat diartikan dalam arti bahasa pendidikan, tindakan, metode, benda, dan sebagainya. Hubungan antara filsafat dan ilmu pendidikan sangat penting. John Dewey, seorang filsuf Amerika, menyatakan bahwa filsafat merupakan teori dasar pendidikan dan landasan dari segala pemikiran tentang pendidikan. Nah, filsafat sendiri berfungsi untuk mengajukan pertanyaan dan menyelidiki berbagai faktor realitas serta pengalaman yang ada dalam pendidikan. Nah, filsafat sendiri mendasari adanya filsafat pendidikan Islam sebagai teori-teori pendidikan yang muncul betul-betul secara filosofis, mendasar, bermakna, dan substantif. Dengan demikian akan mempengaruhi perjalanan lebih lanjut terhadap jalannya pendidikan Islam secara mendalam, terpadu, dan menyeluruh dalam satu sistem pendidikan. Nah, jika dilihat lebih dekat lagi, filsafat dan pendidikan tidak dapat dipisahkan dalam hal proses, lintasan, dan tujuan. Hal ini masuk akal ya, karena pendidikan pada dasarnya adalah produk dari dugaan filosofis, khususnya di bidang filsafat nilai yang berhubungan dengan bagaimana orang tidak bisa menjadi pencari makna dalam proses, ruang etika, dan ruang pragmatis. Nah, filsafat pendidikan sendiri mencerminkan penerapan kaidah filsafat untuk memecahkan masalah pendidikan secara praktis. Sebagai dijelaskan oleh Al-Khalil Abu Al-Ainain, filsafat pendidikan adalah penerapan pandangan dan prinsip filsafat dalam konteks pengalaman manusia dalam pendidikan, yaitu aktivitas berpikir yang struktur dan memanfaatkan filsafat untuk mengatur, menyelaraskan, dan mengintegrasikan proses pendidikan. Nah, dalam konteks ini, pendidikan merupakan suatu kegiatan yang melibatkan pendidik dan filsuf untuk menjelaskan, menyelaraskan, dan merubah proses pendidikan agar sejalan dengan permasalahan kebudayaan. Nah, yang bab kedua yaitu filsafat dalam menentukan tujuan pendidikan Islam. Dasar dan tujuan filsafat pendidikan Islam pada akhirnya identik dengan dasar dan tujuan ajaran Islam yang tepatnya tujuan Islam itu sendiri. Dari kedua sumber ini kemudian timbul pemikiran-pemikiran mengenai masalah-masalah keislaman dari berbagai aspek. Secara umum, tujuan pembelajaran filsafat pendidikan adalah agar mahasiswa memahami dan menganalisis konsep-konsep dan teori filosofis tentang pendidikan Islam atau konsep-konsep filsafat Islam tentang pendidikan, sehingga mereka akan mampu berpikir kritis, mendasar, radikal tentang pendidikan Islam sebagai dasar untuk mengembangkan teori maupun praktik pendidikan Islam di Indonesia. Nah, adapun tujuan khusus mempelajari filsafat pendidikan Islam adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan dan mengelaborasi serta mendeskripsikan topik-topik utama perkuliahan yang meliputi konsep dasar filsafat in general, konsep dasar filsafat Islam, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, beberapa aspek pendidikan Islam, filsafat pendidikan pondok pesantren, filsafat pendidikan madrasah, filsafat pendidikan keluarga, filsafat pengembangan ilmu, dan yang terakhir yaitu dinamika pemikiran pendidikan Islam. Bab ketiga yaitu sumber-sumber filsafat pendidikan Islam. Nah,
Dari hasil dari pemikiran yang berasal dari perspektif Islam, filsafat pendidikan Islam pada dasarnya merupakan konsep berpikir mengenai pendidikan yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam. Nah, secara umum terdapat beberapa sumber utama dalam filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu Al-Quranul Karim, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ijtihad, dan yang keempat pemikiran-pemikiran dari pendidikan Barat. Nah, Al-Quran sebagai sumber utama dalam filsafat pendidikan, karena Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Muhammad, yang Al-Quran sendiri berfungsi sebagai rahmat dan petunjuk yang mendukung kebenaran ilahiyah bagi umat manusia dan alam semesta. Dan yang kedua yaitu Al-Hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Quran adalah Al-Hadis dan As-Sunnah. Al-Hadis menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran yang merupakan sumber yang penting dalam membangun pemikiran pendidikan Islam. Nah, yang ketiga ijtihad dari para sahabat dan pemikiran muslim yang dilakukan oleh para sahabat, terutama dari kelompok residen. Nah, yang keempat yaitu pemikiran-pemikiran pendidikan barat juga berpengaruh, karena beberapa tokoh pendidikan barat yang berpengaruh antara satu, John Locke, yaitu berpendapat bahwa lingkungan memegang peran besar dalam membentuk karakter anak. Yang kedua yaitu René Descartes, orang pemikir yang menganut pemandangan dualisme, yaitu pemisah antara jiwa sebagai substansi rohani dan tubuh sebagai substansi fisik, dengan keyakinan bahwa jiwa adalah pemikiran dan tubuh adalah keterbatasan. Dan yang terakhir yaitu Aristoteles, seorang filsuf pendidikan yang hidup pada tahun 384 sampai 322 Masehi dan memberikan kontribusi besar dalam bidang filsafat pendidikan. Nah, secara kesimpulan, hubungan antara filsafat dan pendidikan Islam sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Dapat disimpulkan, hubungan antara filsafat dan pendidikan Islam sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Filsafat memberikan dasar dan landasan pemikiran bagi pendidikan, baik dari aspek teori maupun prakteknya. Dalam konteks pendidikan Islam, filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai pedoman untuk mencari kebenaran hakiki sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijtihad, dan para sahabat, serta pemikiran-pemikiran pendidikan dari Barat. Nah, tujuan filsafat pendidikan tadi membimbing umatnya menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat manusia, tujuan pendidikan, serta metode yang sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian tadi presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.